الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita ini mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah kita ke masjid ini akan mengangkat semua dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Amin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas hadis yang ke-376 setelah kita membahas kemarin tentang 70.000 kelompok umat manusia yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Akhwaniddin, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas bahasanya separuh daripada penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu babut taharah, yang kebanyakan setelah ini kita akan masuk ke dalam babut taharah, kemudian salat dan seterusnya. Qala al-Imam An-Nawawi, qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bab kaunu hadhihi al-ummah nisfu ahli al-jannah. Haddathana Hannad ibn Sari, haddathana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Amr ibn Maimun an Abdullah qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atardawna an takuna rubu' ahli al-jannah, qala fakabbarna, thumma qala amma tardawna an takunu thulutha ahli al-jannah, qala fakabbarna, thumma qala inni la arju an takunu syatra ahli al-jannah wa sa'ukhbirukum an dhalik. Mal muslimuna fil kuffari illa ka sya'ratin bayda'a fi thawrin aswad au ka sya'ratin sauda fi thawrin abyad. Hadis yang baru saja kita dengarkan memiliki sanad, semuanya adalah orang-orang Kufi. Semuanya adalah orang-orang Kufah. Biasa kita mendengarkan hadis dari orang-orang Basrah. Sekarang kita mendengarkan hadis dari Kufiyun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ridha untuk menjadi seperempat daripada penduduk surga? Ini pertanyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fakabbarna, maka rawi mengatakan fakabbarna, kami bertakbir, Allahu Akbar. Ini sunnahnya
mengucapkan takbir ketika kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan. Amma tardawna an takunu thulutha ahlil jannah, apakah kalian mau menjadi sepertiga daripada penduduk surga? Qala fakabbarna, maka kami semua bertakbir. Thumma qala, Nabi SAW melanjutkan perkataannya, inni la arju an takunu syatra ahlil jannah, aku mengharapkan kalian semua menjadi syatra. Syatra ini adalah nis, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Aku mengharapkan kalian semua separuhnya menjadi penduduk surga. Wa sa'ukhbirukum dzalik, nanti aku beritahu apa yang dimaksud separuh kalian masuk surga. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perkataan beliau, mal muslimuna fil kuffari, orang-orang muslim itu dibanding orang-orang kafir, illa ka sya'ratin bayda, seperti rambut yang putih, rambut yang putih atau cap yang putih pada seekor thawr, itu banteng ya, atau sapi yang besar warna hitam tapi ada putihnya. Nah, putihnya itu adalah orang-orang Islam. Atau rambut yang hitam pada seekor banteng, kerbau, sapi yang warnanya putih. Jadi sangat sedikit sekali, tapi dia terlihat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini adalah kabar dari baginda Rasulullah SAW, jumlah umat Islam itu dibanding orang-orang kufar sedikit, dibanding orang-orang kufar sedikit. Nanti akan ada sebuah zaman yang mana zaman itu adalah zaman keadilan merata semuanya, dan hampir semua penduduk bumi ini masuk agama Islam yang dibawa pimpinan Imam Mahdi, seorang imam muntadhar, imam yang ditunggu-tunggu yang akan membunuh Dajjal di akhir zaman kelak. Dan kondisi kita berada di akhir zaman sudah dibuktikan. Saya membahas kitab ciri-ciri datangnya hari kiamat setiap Ahad malam, bisa dilihat di televisi satelit Palapa dan juga di media sosial. Saya terangkan di situ beberapa ciri-ciri datangnya hari kiamat, dan itu sudah dekat. Apa yang dikhabarkan baginda Nabi SAW sudah dekat. Kapan dekatnya? Wallahu a'lam. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Salah satu ciri-ciri kedekatan itu adalah bahwasanya umat Islam ini selalu didera oleh fitnah, selalu didera oleh fitnah. Subhanallah, fitnah itu terus ada. Orang yang menjalankan sunnah itu terus difitnah, terus dibully ya, atau terus diolok-olok. Seperti ada orang yang mengatakan ketika ada umat Islam mencoba berolahraga berkuda dan memanah, dikatakan itu olahraga zaman batu. Padahal Nabi SAW mengatakan olahraga ini bermanfaat, bukan zaman batu. Berkuda itu para ulama dulu berkuda. Imam Syafi'i seorang ulama di abad kedua yang sangat terkenal dengan ilmunya. Selain hafal Quran, hafal hadis, beliau adalah seorang pemanah yang ulung. Jadi kalau ada apel ditaruh di atas, dipanah, yang kena apelnya bukan kena kepala orangnya. Sampai seperti itu. Itu Imam Syafi'i. Jadi para ulama itu jawara semua.
Ya. Kalau sekarang kalau kita mau jadi ulama harus jadi jawara juga, harus kuat. Para ulama itu mempraktekkan hadis Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Imam Syafi'i juga seorang penunggang kuda. Kita bingung cari obat. Obat apa? Obat urat kejepit. Obatnya naik kuda. Bingung cari obat kolesterol, asam urat dan sebagainya. Naik kuda. Makan kambing banyak, tapi tidak pernah berolahraga, khususnya berkuda, ya bekam terus setiap hari. Nabi SAW sudah memberikan pengobatan-pengobatan Islam itu, tetapi di akhir zaman ini kadang-kadang itu dijadikan olok-olokan. Subhanallah azim. Dan ini sebetulnya tidak boleh yang demikian itu. Kalau itu adalah satu hal yang positif, maka nisbatkan itu kepada yang mengajarinya. Siapa yang mengajarinya? Baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi SAW mendengar teriakan anak kecil jatuh dari tebing gunung. Ada satu gunung ke arah selatan, ke arah Babu Salam, ya, di tempat yang Dajjal itu tidak bisa masuk sampai di gunung itu saja. Nabi mendengarkan teriakan. Akhirnya Nabi SAW meminjam kudanya sahabatnya. Dipilih kuda-kuda yang ada depan masjid itu yang paling kurus. Yang paling kurus. Kuda itu namanya Al-Mandub. Namanya Al-Mandub. Diusap oleh Nabi SAW, bawalah aku ke tebing situ. Sahabat membawa kuda lebih hebat daripada kuda yang ditunggali oleh Nabi SAW. Kalau kudanya Nabi itu kurus, kering, tidak pernah makan rumput mungkin, kuda para sahabat keker-keker. Tidak ada yang bisa membalap Nabi SAW. Tidak ada yang bisa. Kemudian setelah itu kuda itu setelah dinaiki oleh beliau, Rasulullah SAW menjadi kuda yang paling cepat larinya, sehingga dinamakan Al-Mandub. Dan ini adalah gambaran contoh pemimpin dunia. Pemimpin dunia kalau melihat tragedi kemanusiaan itu yang paling pertama bergeraknya. Itu Nabi SAW tahu ini suara orang jatuh ini. Paling pertama naik kudanya dan paling pertama beliau menyelamatkan anak kecil ini. Nah, kalau seandainya kita punya pemimpin seperti itu, dia berada di saf terdepan dalam mengayomi umat, mengayomi rakyat, menolong rakyat, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang banyak arahan-arahan atau arah-arah, ya, arah kanan, arah kiri, arah tengah, arah belakang, banyak arah. Apakah akan menjadi seperti yang dihidamkan oleh Nabi SAW? Kalau mereka menjadi apa yang dihidamkan oleh Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh beliau, maka umat ini akan maju, insyaallah. Apakah kalian mau menjadi seperempat penduduk surga? Mereka bertakbir, Allahu Akbar. Apakah kalian mau menjadi sepertiga penduduk surga? Mereka katakan Allahu Akbar. Kemudian Nabi, aku menginginkan kalian menjadi separuh daripada penduduk surga. Dikatakan dalam banyak riwayat bahasanya penduduk surga itu ada 120 shaf. Tapi kita tidak pernah tahu berapa ukuran shafnya, tapi yang jelas 120 shaf. Bukan shafnya Masjid Al-Syifa. Kalau shafnya Masjid Al-Syifa yang belakangan tidak dapat. Tapi yang jelas 120 shaf. Shafnya seperti apa kita tidak pernah tahu. 80 shafnya itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti separuh lebih ya. Kalau 120 shaf, 80-nya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni
merupakan jumlah yang paling banyak. Ya. Itu penafsiran beberapa para ulama tentang berapa jumlah penduduk surga. Ini hanya jumlah takribiyah, hanya pendekatan kepada akal kita saja. Kalau seandainya penduduk surga itu yang masuk surga itu 120 shaf, 80 shafnya itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Berapa panjang shafnya? Wallahu a'lam. Berapa jumlah orangnya? Wallahu a'lam. Tapi yang kita terima dari keterangan para ulama ini adalah bayanun taqribiyun, kira-kira seperti itu menurut hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Yakni jumlah umat yang sangat sedikit. Bayangkan saudara-saudara, antum di mana? Ya, dari dikatakan oleh Nabi SAW kasya'ratin, jumlah umat manusia di bumi ini sekian miliar. Umat Islamnya berapa? Dibanding dengan umat yang tidak beriman pada Allah, dengan orang-orang kafir, maka jumlah kita itu adalah sedikit. Hadis yang berikutnya sama, hadis itu berbunyi dengan hal yang sama. Atardawna an takunu ruba' ahlil jannah, engkau mau tidak menjadi seperempat penduduk surga? Qulna na'am ya Rasulullah. Atardawna an takunu thulutha ahlil jannah? Qulna na'am ya Rasulullah. Engkau mau tidak menjadi sepertiga penduduk surga? Para sahabat mengatakan na'am. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, sesungguhnya aku mau kalian ini, separuh kalian menjadi penduduk surga. Wa dzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Tambahan daripada lafaz hadis yang pertama yang saya sebutkan dengan hadis yang kedua ini adalah la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Nah ini poinnya. Yang ini tidak masuk surga kecuali dia orang yang Islam, yakni nafsun muslimah li rabbih, jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkan iman dengan lisannya, dengan hatinya, dengan seluruh anggota badannya. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, tidak masuk surga kecuali nafsun muslimah. Nafsul muslimah di sini alladzi i'tarafa bi rububiyatillah wa ubudiyatillah, mereka yang mengakui rububiyah Allah, ketuhanan Allah, ubudiyatullah, meyakini bahasanya Allah yang berhak disembah semata, tidak ada yang lainnya. Nah ini saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mahal surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita semua. Dan inti daripada pembahasan kita dari hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tentang syafaat Nabi, penduduk surga, penduduk neraka akan dientaskan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Intinya adalah seorang mukmin memelihara imannya, memelihara Islamnya, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dia jual bi'aradin minad dunya, dengan letupan-letupan dunia, tawaran-tawaran dunia, tidak boleh. Jadi apa saja yang ada di depan kita yang akan merubah iman kita, tidak boleh orang mengambilnya. Kita lebih sayang kepada iman kita, kepada Islam kita, khususnya di akhir zaman seperti kita saat ini. Jadi ada orang berkata, dulunya dia mengatakan bahasanya orang yang menafsirkan Al-Maidah 53 adalah penista agama. Sekarang sudah tidak mau lagi mengatakan demikian.
Ya, bahkan cenderung untuk mengambil tafsiran lain, tafsiran yang diterbitkan oleh para penerbit-penerbit yang tidak bertanggung jawab. Itu contohnya. Ya, ini cepat sekali. Di dalam hadis yang lainnya, hadis Imam Muslim pula disebutkan, nanti di akhir zaman ada seorang yang yusbihu mu'minan wa yamsi kafira. Yusbih, waktu paginya dia beriman, tapi ketika sore hari mereka menjadi kafir. Begitu pula sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu sore dia menjadi orang beriman kepada Allah, kemudian di waktu paginya sudah berubah lagi imannya, yakni tidak istiqamah. Jadi kelihatannya gampang saja, ini agama ini, agama kan nanti urusannya. Di akhir hayat saya bisa taubat, di akhir hayat saya bisa ucapkan la ilaha illallah lagi, sudah selesai. Tidak apa-apalah numpuk dosa sekarang ini. Ya, tidak apa-apa menumpuk dosa saat ini. Ini ada pernyataan-pernyataan juga yang kita dengar. Ya. Ini mungkin ketidaktelitian seseorang dalam berfatwa. Pertama kali mengatakan bahwasanya BPJS itu tidak syar'i, tidak halal. Kemudian sekarang mengatakan sebaliknya, halal, syar'i dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin ketidakhati-hatian dalam berfatwa, dalam berucap, dalam berpendapat. Makanya kalau memang kita meyakini satu hal dan itu adalah sebuah kebenaran, pegangi kebenaran itu sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir hayat kita. Kemudian dulu kita mengatakan bahwasanya pemimpin itu seorang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, muslim, seorang laki-laki yang beriman pada Allah dan Rasulnya, itu pemimpin kita. Tiba-tiba kita berubah lagi, boleh karena zaman sudah berubah, karena ini, karena itu, karena ini. Yakni bermain-main dengan dunia. Itulah yang dikatakan akhir zaman. Oleh karenanya yang dinamakan orang Islam jumlahnya sedikit. Kita tidak mengatakan mereka semua adalah orang-orang kafir, tidak. Tetapi ini yang dihabarkan oleh Nabi SAW, jumlahnya sedikit. Karena ketika orang memegangi Islam, memegangi iman, ada konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sana syariatnya. Oh, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ya, ini dibenarkan oleh agama, ini tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Ini khamar, minuman keras, memabukkan, haram. Maka sepanjang hidup kita sampai kiamat dibangkitkan tetap haram. Jangan mengatakan karena zaman sudah berubah maka khamar ini boleh. Ketika dulu dia mengatakan khamar haram, ya, ketika diundang semuanya yang menjamu dia meminum alkohol, meminum khamar, sedikit tak masalah. Yang haram itu adalah banyaknya. Seperti itu. Nah, ini yang kita katakan, akhirnya orang-orang seperti ini dia tidak kuat memegangi agamanya, dia hanyut dengan kondisi masyarakat sekitarnya dan dia tidak mampu mempertahankan imannya. Hadis yang berikutnya yang 378 bunyinya sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di sini. Maka Nabi SAW fa'asnada dhahrahu ila kubbati adimin, berkhutbah tapi menyandarkan badannya ke sebuah kubah. Ya. Ada lagi, yakni kayak tempat untuk bersandar di sana. Tapi sampai sekarang tempat itu sudah dijadikan sebagai tempat bersandarnya. Ya, tapi tidak dilestarikan, artinya sudah tidak ada lagi jejak-jejaknya, sudah terganti dengan hal-hal yang lain. Ala la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim, seorang yang memiliki jiwa yang muslim. Allahumma hal ballagtu, ya Allah apakah ketahuilah aku telah menyampaikan
risalahmu ini kepada umatku, kepada para sahabatku. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah aku telah sampaikan kepada umatku. Atuhibbuna, kemudian Nabi bertanya, atuhibbuna an takunu rub'a ahlil jannah, apakah engkau mau menjadi seperempat ahlul jannah? Qala faqulna na'am ya Rasulullah. Atuhibbuna an takunu thulutha ahlil jannah, engkau mau menjadi sepertiga penduduk surga? Qalu na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni, aku mengharapkan an takunu syatra ahlil jannah, kalian semua menjadi separuh penduduk surga. Subhanallah azim. Inilah yang ada pada diri Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Beliau selalu sayang dan cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh baginda Rasulullah SAW 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak melakukan kai, dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sudah jelaskan tentang masalah ruqyah. Ruqyah itu bisa terjadi karena kesurupan. Ruqyah itu bisa terjadi karena orang itu memiliki rewang atau khadam jin yang selalu bersama diri dia dan selalu mengganggunya. Kadang-kadang dia kejang-kejang sendiri. Atau ruqyah itu juga bisa dilakukan kepada mereka yang memiliki khadam, tapi khadamnya tidak mengganggu, cuma dia dikendalikan dengan khadam tadi, seperti orang bicara sendiri, atau seperti orang bisa membaca orang lain dengan indera keenamnya. Ini bisa dilakukan dengan cara ruqyah. Ruqyah itu apakah serta-merta berguna? Tidak. Ruqyah itu berguna dengan takdir Allah, dengan pertolongan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Inti daripada ini semua, mereka orang-orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tawakal? Menggantungkan nasib mereka kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ada orang yang menggantungkan nasib kepada kalung. Ada orang yang seperti contohnya, ada kalung-kalung yang dijual-jual itu bisa melancarkan darah, sirkulasi darah, jantung, kolesterol dan sebagainya. Boleh tidak kita menyandarkan itu? Tidak. Tapi kepada Allah, kemudian kepada kalung tersebut. Jadi kalung itu adalah perantara, tapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bertawakal, menggantungkan nasib mereka dengan cara mereka memiliki rawatan, ya, memiliki rawatan. Rawatan di sini bukan sapi, bukan kambing, ya, tapi rawatan ini rawatan barang-barang gaib, ya, jin, ya, barang-barang gaib, jin dan lain sebagainya, sehingga melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa diruqyah dengan cara yang benar, ruqyah syar'iyah, tapi tidak semua orang bisa melakukan ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu dilakukan oleh yang ahli di bidangnya dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Kalau belum merasakan, dia belum menjadi orang saleh, salat malamnya masih bolong-bolong, puasanya masih bolong-bolong, ya, masih banyak melakukan ghibah, sudahlah, jangan coba-coba ngeruqyah orang. Nanti jinnya pindah yang ruqyah, ya, pindah jinnya. Ya, begitu ngeruqyah, oh ternyata yang ngeruqyah ini bisa dimasukin juga, masuk. Ya, akhirnya dua-duanya jadi. Nah, bukan balik, jadi dua-duanya. Yang bingung yang di masjid, datangkan ahli ruqyah lagi. Kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang demikian ini intinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa saja di antara kita yang masih bertawakal, yang masih menggantungkan nasib kepada selain Allah, buang dari sekarang. Buang jauh-jauh, ya. Ustaz, ana dulu gantungkan nasib kepada ini, buang. Ustaz, ana dulu gantungkan nasib
kepada kukunya macan, buang. Kepada taringnya singa, buang. Kepada taringnya gajah, buang. Telurnya angsa, buang. Ya. Telurnya angsa dikasih tulisan Arab, ditanam di rumahnya supaya rumahnya tidak ada pencurinya. Ya, kalau waktunya kecurian. Ya. Kan maling kan canggih-canggih sekarang. Maling canggih-canggih. Cuma manusia harus berusaha pada Allah, bertawakal pada Allah, dikasih CCTV, pintunya dikunci, dikasih satpam kalau rumahnya besar. Seperti itu. Satpam gaib ini kan kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Ya. Kalau orang pakai satpam gaib, majikannya tidak setia lagi, hilang tuh satpamnya. Ya. Susah. Lebih baik satpam yang digaji sebulan sekian juta, tidak kerja, pecat, cari lagi. Kan kelihatan daripada yang tidak kelihatan. La haula wala quwata illa billah. Iya, ada pertanyaan, silakan. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama, saya menanya tentang tawasul. Iya. Tawasul. Saya dapat keterangan satu kitab tawasul, ada yang mengatakan boleh dan ada yang tidak, terutama pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita seorang pedagang, punya untung banyak misalnya, kita punya duit diribakan, tapi lebih besar keuntungan dagang daripada riba. Mana yang lebih, apakah yang dagang ini haram atau tidak? Kan kalau riba mau udah jelas haramnya, tapi lebih gede untungnya daripada riba. Boleh nggak gitu kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya jawab tentang pertanyaan yang kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Semua kategori transaksi yang mengandung unsur riba itu Allah akan mahik. Mahik itu adalah yamhaq, artinya ukhidha minhu barakatuhu, tidak ada berkahnya. Jadi siapa saja yang punya transaksi yang sifatnya riba, itu kelihatannya besar, tapi nanti ketika dimakan sama dia, sama anaknya, sama cucunya, itu tidak ada hasilnya. Adanya kesengsaraan orang yang makan riba. Oleh karenanya hindarilah riba, bahkan jauhilah, bahkan hijrahlah kepada yang syariah. Alhamdulillah sekarang ini banyak bank-bank syariah, ya, produk-produk syariah. Bahkan sekarang ini semuanya sudah mulai menuju kepada level syariah. Terutama kalau kita berbicara tentang masalah makan, minum, itu pemerintah sudah punya undang-undang tentang syariah, yaitu tentang label halal. Ini baru tentang makanan dan minuman. Nanti akan ada sertifikasi, label-label produk-produk yang ada di negara ini harus mengandung unsur syariah. Itu akan ada. Kebetulan saya kemarin ketemu dengan Profesor Sukoso, ya, dia Ekselon 1 di Kementerian Agama. Beliau adalah ketua BPPJH, ya, yang dulu sertifikat halal itu dikeluarkan sama MUI, sekarang beliau. Saya diskusi sama beliau sampai jam 12 malam tentang sertifikasi halal. Jadi peran pemerintah di situ sangat kuat, ya, untuk melakukan sertifikasi terhadap semuanya. Ya, karena Wakil Presiden itu sangat konsen di bidang ini, tentang labelisasi syariah. Kemudian hal yang merupakan riba, Allah buang berkahnya. Tinggal satu, jual beli, dagang. Ternyata dagang ini lebih menghasilkan, lebih baik. Itu namanya barokah. Kadang-kadang dagang lebih kecil dan lebih capek dan lebih susah. Tapi ternyata ada perdagangan yang lebih saat ini menghasilkan lebih daripada riba.
Ada beberapa jenis-jenis perdagangan yang demikian. Boleh atau tidak? Boleh selama itu adalah perdagangan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan itu yang namanya perdagangan, jual beli yang syar'i sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Sekarang ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, perdagangan yang label yang tidak memiliki label syariah. Biasanya ciri-cirinya cepat ngasih untung, cepat kaya dan lain sebagainya. Dan ini saya amati karena saya mengamatinya di umrah dan haji. Di umrah dan haji itu banyak jenis transaksi yang tidak syar'i. Banyak sekali. Jadi menjadikan orang cepat kaya, menjadikan sekian bisa umrah. Akhirnya apa? Kasus-kasus yang terjadi pada travel haji karena mereka berasaskan jual beli yang tidak syar'i. Jual beli yang sifatnya harami. Haram itu piramid. Yang atas genjet yang bawah. Semakin banyak membernya, maka yang atas semakin enak, yang bawah semakin tidak enak. Maka penting artinya ketika kita mendapatkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, dan ini transaksi besar yang dilirik oleh dunia selain infrastruktur, yaitu bisnis travel, haji dan umroh, karena tidak putus-putus. Apa buktinya? Kemarin saya jelaskan, di Banjarmasin orang daftar haji 30 tahun baru bisa berangkat. 30 tahun, berarti dia naruh uang bleng, diinvestasikan 30 tahun, yang investasi tidak pernah nanya uangnya di apa. Yang penting saya berangkat. Ini menggiurkan. Bahkan provider-provider besar sekarang ini sudah melirik kerjasama dengan Timur Tengah agar mereka bisa memberangkatkan apa? Memberangkatkan jamaah-jamaah ini dengan MOU G2G antara Indonesia dengan travel-travel di sana. Ini peluang bagi kita yang nunggunya lama, tapi juga peluang riba, peluang transaksi jual beli yang tidak syariah itu kerap terjadi. Makanya hati-hati. Betapa banyak kita mendengar setiap tahun travel ditutup dan tidak jadi memberangkatkan jamaahnya. Wah, muncul promosinya besar-besaran di TV. Ternyata di sana ditutup. Masih terlihat tuh disegel oleh pemerintah di daerah Cinere. Travel apa itu? Ya, di Depok di sana itu juga, wah, dari kecil bangunnya terus berkembang. Akhirnya seperti itu. Nah, ini banyak transaksi yang sifatnya jasa saat ini berkembang pesat, terutama haji dan umroh ini berkembang pesat. Makanya hati-hati di sana. Kalau ternyata kita berdagang dan mendapatkan untung kali lipat dengan sistem perdagangan jasa ini, saya ambilkan contoh travel haji dan umroh, tidak masalah. Tapi ingat tadi, koridor-koridor syariah harus dipelihara dan jangan sampai kita terjebak dengan bisikan-bisikan syaitan. Nih jamaah setor dulu nih, kan masih lama, 5 tahun lagi uangnya dipakai beli visa, beli umroh, beli apa? Tiket booking. Akhirnya sini gagal terbang, ngimbasnya ke yang di belakang. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang pertama, yakni tentang tawassul. Tawassul di situ ada tawassul yang mamnu, yang tidak boleh, ada tawassul yang masyru'. Tawassul yang mamnu', tawassul yang masyru' dulu, yang boleh, yang mubah, boleh, masyru' bahkan disyariatkan. Itu adalah tawassul seperti yang diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa, tidak bisa keluar dia tidak bisa keluar. Satunya dia bertawassul, salah satunya di antara mereka bertawassul dengan amal-amal saleh yang paling ikhlas menurut dia yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semua. Kemudian tawassul yang diperbolehkan pula, tawassul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Seperti dulu para sahabat bertawassul kepada pamannya Nabi
Al-Abbas. Dulu kita minta tolong sama Nabi, doakan supaya hujan. Sekarang Nabi sudah meninggal, maka ayolah kita pergi kepada Al-Abbas, paman beliau yang masih hidup, untuk meminta hujan ini. Kemudian juga tawassul dengan benda-benda yang diperbolehkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya. Seperti contohnya, kita bertawassul ketika minum air Zam-Zam. Ya, seperti hanya para ulama bertawassul dengan air Zam-Zam itu, agar disampaikan doanya, disembuhkan penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Dia tahu ilmunya dan mengamalkannya, itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian benda-benda yang diperbolehkan untuk kita bertawassul, meminta, berdoa kepadanya. Seperti contohnya, orang merapatkan diri ke multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Dia rapatkan diri dia berdoa, itu boleh. Kemudian dia mengusap rukun Yamani, dia usap rukun Yamani, yakni sudut Ka'bah yang mengarah ke negeri Yaman dan Indonesia. Kita usap dan kita berdoa. Ya. Dan banyak yang lainnya. Ketika turun hujan kita hujan-hujanan dan kita berdoa pada Allah SWT. Itu ada contohnya. Karena rahmat Allah turun kepadanya. Ya, dia berdoa dengan air hujan ini dan lain sebagainya. Disebutkan dalam hadis, ada bukunya, insyaallah. Ya, insyaallah kita akan cuplikan sedikit, yakni tentang at-tawassul wal barakah. Bagaimana cara kita bertawassul dan cara kita meminta barakah kepada hal-hal yang dibolehkan. Adapun tawassul al-mamnu' yang terlarang, yakni tawassul dengan orang-orang yang telah meninggal. Ya, kita tawassul dengan orang-orang yang telah meninggal. Kemudian kita melakukan tawassul dengan benda-benda yang terlarang. Ya, benda-benda yang terlarang, artinya Al-Quran dan hadis dan keterangan para ulama tidak menerangkan bahwasanya barang-barang itu memiliki barakah. Artinya tidak ada keterangannya barang ini memiliki barakah dan tidaknya. Nah, ini yang demikian ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan yang berikutnya? Ya. Mustafa balik maqasidana wa filana, itu tuh gimana? Kata-kata ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi, ya Allah, dengan Mustafa yaitu Nabi Muhammad SAW, balik maqasidana. Di sini seorang lebih baik ketika berdoa kepada Allah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui Rabbul al-Mustafa, yakni Nabi Muhammad SAW. Doa itu akan didengar oleh Allah apabila pertama, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya, banyak membaca salawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi membuka pintu langit dengan salawat. Setelah itu dia berdoa. Itu yang benar cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui salawat dulu kepada Nabi SAW. Adapun ketika seorang itu dengan menyebutkan bijahil Mustafa atau binabil Mustafa, di situ terjadi perbedaan para ulama di dalamnya. Tetapi pendapat yang saya pegangi adalah bahwasanya orang berdoa langsung kepada Allah karena dengan dalil ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Nah, Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar, itu tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begini, orang berdoa kepada Allah, pengen langsunglah melalui Nabi Muhammad SAW, tapi orang ini tidak pernah mengucapkan selawat, ya kan? Kira-kira doanya ya nyampe atau tidak, ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tapi adabnya ketika kita ingin mengetuk pintu langit supaya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
kita berwudu dulu sebelum kita berdoa dalam kondisi suci, kita mengangkat tangan kita ke langit dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdoa juga tidak mengangkat tangannya ke langit, tidak mengangkat seperti ini. Ya, ini juga ada keterangan hadisnya, sesungguhnya Allah malu untuk tidak mengabulkan doa seorang hamba apabila dia tidak mengangkat tangannya di dalam doa. Jadi pendapat tentang ya Rabbi bil Mustafa ada khilaf di dalamnya, tapi pendapat yang saya pegangi dan itu lebih kuat, yakni tanpa menggunakan bil Mustafa, tapi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memperbolehkannya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalil yang saya utarakan tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan kalian. Kemudian berdirinya sahabat Nabi pergi kepada Al-Abbas. Sahabat Nabi pergi kepada Al-Abbas dan mengatakan, wahai Al-Abbas, pamannya Nabi, kami dulu meminta kepada Nabi untuk berdoa istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Nabi telah tiada, maka engkau yang masih hidup, maka engkaulah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau seandainya perkataan bil Mustafa ini ada, maka mereka akan datang ke lapangan sendiri dan mengatakan, ya Rabbi bil Mustafa anzil, turunkan kepada kami air hujan. Tapi tetap yang berdoa pada itu adalah Al-Abbas, pamannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena memiliki keturunan dan garis nasab yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada fatwa ulama dulu mengatakan ini tidak boleh, kemudian berubah di kemudian hari boleh gitu ya. Nah, samakah ini dengan fatwa atau pendapat Imam Syafi'i ya, yang ada istilah qaulul qadim dan ada istilah qaulul jadid? Bisakah di atas seperti itu, atau menggambarkan ini ulama yang berfatwa tadi kurang konsisten atau tidak istiqomah? Tolong jelaskan Ustaz. Iya. Boleh seorang itu berfatwa seperti perkataan Imam Syafi'i dengan fatwa yang berbeda apabila dia menasakh perkataan yang pertamanya. Seperti contohnya, ada seorang ulama berfatwa ini tidak boleh, kemudian ternyata di tahun berikutnya terjadilah permasalahan-permasalahan mengharuskan dia untuk berfatwa boleh, maka ulama ini harus mengatakan, harus nasikh yang pertama terhadap hukum yang baru. Ini di dalam Islam dinamakan an-nasikh wal mansukh, raf'al al-hukum al-mutaqaddim bil hukmil mutaakhiri, mengcancel hukum yang telah lalu dengan fatwa yang terbarunya. Ini terjadi pada Imam Syafi'i. Maka di sini ada buku Al-Fiqhul Muyassar, Fiqhus Syafi'i. Di sini akan kelihatan maka mana perkataan Imam Syafi'i ketika periode Qaulul Qadim, mana perkataan Imam Syafi'i pada periode Al-Qaulul Jadid. Buku ini ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ahli di bidang fikih Imam Syafi'i. Di sini kita tahu, oh ternyata di sana Imam Syafi'i berkata ini, di lain kali berkata seperti itu. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena mungkin ulama itu belum sampai kepada ulama itu ilmu atau hadis yang menyatakan sesuatu yang baru, dan ini sah-sah saja. Ya, yang tidak boleh adalah kita tidak menasakh. Apa itu menasakh? Mengcancel perkataan. Dulu ana memang mengatakan demikian, namun sekarang ana ini salah karena dalil-dalilnya ternyata seperti ini. Karena umat Islam sekarang ini lagi butuh nih, kalau tidak ada BPJS maka rumah sakit dapat dari mana? Contohnya gitu kan, seperti itu. Contohnya seperti itu.
Dan itu tidak ada unsur sama sekali, unsur politik, unsur betul-betul unsur maslahah amah, yakni kemaslahatan orang banyak. Ya, kembali lagi kepada hukum BPJS, yakni di situ terjadi perbahasan ulama yang sangat banyak sekali. Namun BPJS ini menjadi aturan pemerintah. Ya, dan kita niatkan BPJS ini saat ini adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama dalam kebaikan dan dalam rangka ketakwaan pada Allah SWT. Banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu bayar rumah sakit. Akhirnya yang boleh sakit orang kaya saja. Yang boleh sakit yang orang kaya saja. Orang miskin tidak boleh sakit. Kenapa? Orang miskin sakit, dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Ya, pergi ke tukang sembur, disembur pakai air, brur, sembuh itu. Iya, 5.000. Ya. Nah sekarang alhamdulillah dengan adanya apa? Dengan adanya kegiatan pemerintah yang sifatnya nasional ini, alhamdulillah mereka merasakan meskipun ada carut marutnya pelayanan dan sebagainya. Ya itulah nanti bisa diselesaikan oleh orang yang berpengalaman tentunya. Tetapi paling tidak keberadaan BPJS ini membantu. Orang sekarang punya KTP, punya kartu ini, mereka akan datang ke rumah sakit. Ya, mereka akan datang ke rumah sakit. Mereka akan berobat tanpa takut, tanpa rasa malu karena mereka punya hak yang sama dalam berobat. Dan ketika kita mendapatkan hal yang sulit pula, kita semua mendapatkan na'udzubillah min dzalik, mendapatkan hal yang sulit, bisa kita menggunakan cover seperti itu. Kalau tidak ada, wallahu alam, berapa kita mesti jual tanah, mesti jual kebun, mesti jual rumah gara-gara biaya rumah sakit. Dan bagaimana sikap kita sebagai rakyat yang setia kepada bangsa ini? Ya kita mensupportnya. Tidak boleh terlambat tuh iuran, dibayarkan terus. Ya, tidak perlu ada debt collector lah. Ya, tidak perlu. Orang Islam insya Allah paling cepat bayarnya. Ya, paling cepat bayarnya orang Islam karena 80% yang menggunakan uang itu adalah rakyat Indonesia, orang Islam. 80%. Niatkan sedekah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.